Inspirasi. Apa kau yakin dia ada di tempat seperti ini? Kau calon penerus grup He, setelah pulang tak langsung ke rumah tapi buru-buru ke sini untuk temui wanita ini. Ini membuktikan dia sangat berarti bagimu. Mengapa aku berbohong soal ini? Temukan dia, dan posisi wakil presiden jadi milikmu. Dunia ini luas, tapi tak ada pilihan. Hah, ada masalah apa? Pilih satu, mau yang mana? Cek punyamu. Lihat, rezeki sedang berpihak padamu. Apa yang mengganggumu? Kak, kali ini aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Anggur ini keras benar. Kak, Inspirasi. Inspirasi. Kak, ada masalah apa? Kaulah orangnya. Ayo pulang bersamaku. Kak, sebenarnya ada apa? Inspirasi. Beri aku ide. Tuan He, adikmu sendiri mengira dirimu model pria? Ada apa? Aku tambah bayar. Hanya kamu. Ikut aku. Kak, kau yang mengundangku ke tempatmu. Jangan menyesal. Inspirasi. Butuh inspirasi. Syukurlah, itu hanya mimpi. Kau sudah bangun, Kak. Pagi. Siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Apa yang terjadi tadi malam? Kak, apa kau benar-benar lupa aku? Apa kau Kak, apa kau sungguh melupakanku tadi malam, tapi kau terus menggenggamku? memohon untuk inspirasi? Tak mau lepaskan apapun yang terjadi. Guranran, kau benar-benar yang memulai duluan. Kau tak bisa kendalikan diri. Tadi malam salahku. Akan kuberi ganti rugi. Kalau begitu, bagaimana kau akan menggantinya? Apa jumlah ini cukup? Aku tak mau uang, aku hanya ingin bersamamu. Tapi Sejak kecil aku sendirian, tak ada pilihan selain bekerja di sana. Saat ku tolak layanan tertentu, pelanggan itu, mereka melecehkanku, memukulku. Bahkan, jangan menangis. Tolong jangan menangis sampai ini. Kak, tadi malam, pertama kali ku berikan padamu. Kau tak bisa seenaknya memanfaatkan, lalu meninggalkanku. Tapi Malinau, Kau bilang benar-benar menyukaiku. Kau janji bertanggung jawab, benar kan? bagaimana harus bertanggung jawab? Kak, karena kau sudah lupakan aku tak akan merayu lagi. Mari urusan bisnis saja, apapun alasannya. Aku akan tetap di sisimu. Kak, kau desainer hebat, benar kan? Jadikan aku asistenmu, tolong. Tapi Kak, aku bisa beri inspirasi, benar kan? Biarkan aku tetap sampai aku tak berguna lagi bagimu. tunggu. Jangan bergerak.
Semua selesai. Mulai hari ini, kau akan bekerja denganku di studio. Sekarang kau boleh bergerak. Ganti bajumu. Tapi Kak, ini satu-satunya pakaianku. Oh, sekarang juga kubelikan yang baru. Terima kasih, Kak. Fokus kita sekarang adalah lini perhiasan pria dari Mouse Group. Ini draft ke-17, desain prototip. Coba dulu pakai ini. Mouse Group, bukankah mereka dikenal sebagai dinasti medis? Kenapa masuk ke perhiasan? Terima kasih. Tapi di perusahaan, jangan lakukan hal yang bisa disalahpahami. Aku tak ingin orang lihat. Berarti, boleh kalau tidak ada yang lihat? Bercanda saja. Hei Kak, kau benar-benar desainer perhiasan jenius. Ini karya seni murni. Itu prototip gagal, memintamu memakai hanya untuk menguji potensimu sebagai model perhiasan. Xiaoyu, ini model baru, perhiasan pria kita. Dan asisten desainku, namanya... Aku He Yu Huai. Berikan dia berkas proyek. Siap. Berkas proyek ku taruh di mana ya? Ah, ketemu. Kalian berdua. Kalian mengubah desain ke Do 17 dari bros jadi mindset. Do, ini sangat artistik, sangat unik. Itu gaya khas Ran. Tapi Ran, lipstikmu agak melebar. Terima kasih. Ini kegagalan, ini kesalahan, dimanapun letaknya. Ini bahan-bahan proyek. Oh, terima kasih. Kamu tahu yang kamu lakukan? Ini salahku, seharusnya aku tidak mengizinkanmu bekerja di sampingku. Aku bisa memberimu uang, keluar dari studionku sekarang. Kak. Ran, kumohon aku tidak akan ulangi lagi, oke? Keluar sekarang. Hei, berhenti. Astaga, hei, kenapa Tuan Xiaohe tiba-tiba menyuruh kita menyirami tanah? Apa maksud Tuan Xiaohe? Bukan urusanmu bertanya, cepat selesaikan. Jam sekali, Kak. Tapi, kau akhirnya akan menerimaku. Ran. Anda adalah Tara dari His Group.
Halo Nyonya Tara. Kami ingin membuat merek perhiasan baru. Kami datang menemui Anda. Desainer perhiasan berbakat. Ada apa di lantai bawah? Seni pertunjukan. Dia, Tampak bagus. Izinkan saya pinjam dia. apa? Apa Anda keberatan? Kakak Ranran, biarkan Direktur Tara bawa pergi dia begitu saja. Ada masalah apa? Dia pergi dengan siapa? Harus seizinku. Kami tidak punya hubungan khusus, Gik. Tapi ku dengar dia bilang, Dengar apa tepatnya? asisten Tara bilang bosnya dapat mainan. Baru lagi kali ini, kita cuma bisa berharap nggak rusak tuh, atau gimana gitu. Jadi maksudmu, Udah cukup. Jangan ikut campur urusan orang. Fokus kerjaanmu sendiri. Yucing, kamu kenal Tara dari grup He? tentu, memangnya kenapa? Lupakan. Dia datang membahas pekerjaan tadi, cuman pengen tahu lebih. Aku cuma tahu dia wanita karir tangguh, sangat kompeten di kerjaan. Tapi katanya di luar dia agak liar, banyak cowok muda. Tolongin aku, Kak. Buka pintu, Hei Yu Huai. Buka pintunya, buka sekarang Yu Huai. Kak. Kakak datang menyelamatkanku. Ada apa, desainer Gu? Tak rela berpisah dengan model pria Anda untuk pameran perhiasanku, datang sendiri untuk mengambilnya. Kak, aku merasa tidak enak. Maaf, Direktur Tara. Mari kita jadwalkan ulang. Aku akan mengunjungi lain hari. Sungguh palsu. Jadi, dia membiarkanmu membawaku pergi begitu saja. Lalu, seharusnya kau di rumah saja mewarisi bisnis keluarga daripada menyiksa diri karena seorang wanita. Apa kau mengatakan semua yang perlu didengar asistennya? Ya, apa? Permainkan aku, hancurkan aku. Kau memfitnahku hanya untuk membuatnya khawatir. Reputasimu sudah ternoda. Kenapa tidak meminjamkannya padaku? Jika kau ingin berakting, cari wanita lain saja untuk bermain denganmu. Kenapa memilihku? Lagi pula, aku VP yang baru diangkat dari konglomeratmu sekarang. Aku sibuk dengan pekerjaan. Tak ingin wanita lain menempel padaku nanti. Jika Kak Ran bertanya tentang ini, akan sulit dijelaskan. Menggunakan sepupuku sendiri lebih mudah. Tapi, aku sangat penasaran. Orang seperti apa Kak Ran ini sebenarnya hingga mempesonamu seperti itu? Simpan rasa penasaranmu untuk dirimu sendiri. Jauhi dia. Kak, aku merasa buruk. Kau demam tinggi. Hujan membuatmu demam. Kak, jangan pergi. Aku di sini.
Apa klien mengganti kontak mereka? Deadline dimajukan. Mengerti. Kak, aku tidak enak badan. Desain itu terinspirasi oleh orang ini ternyata menghasilkan karya bagus. Meski kuantitasnya kurang. Pak, Anda tidak bisa masuk kasar seperti ini. Zhen Yuhuo, saat kita putus kau selingkuh di luar negeri. Tapi berani klaim, kita tak akan bicara lagi. Sekarang setelah semua, kenapa muncul tiba-tiba? Apa? Ran. Inikah caramu memperlakukan klien? Kau perwakilan baru? Grupmu? Tidak. Percaya? Pantas saja, deadline dimajukan karena kau sengaja menargetku, desainer junior. Ran, aku tahu ada kesalahpahaman. Kau menghindariku. Aku berjuang untuk proyek ini. Hanya ingin bertemu. Berikan kesempatan lagi. Deadline besok, kecuali kau urusan lain. Pergi sekarang. Ran, sekali lagi ya, kita bisa kembali seperti dulu. Kendalikan diri, pergi, atau aku panggil polisi. Baik. Ran, kau takkan lolos dariku. Kemana saja engkau, Kak? Koleksi perhiasan pria, deadline dimajukan, aku kerjakan draftnya. Kau demam, istirahatlah. Kak, kukira kau tinggalkan aku. Tak mungkin. Tunggu Kak, kau bau seperti pria lain. Bau apa? Hidung anjing? Pasti dari Zhen Yu. Kak, tidak. Jangan. Tak mau orang lain. Hanya aku. Kak, hanya lihat aku. Lepaskan. Hentikan ini. Minuman favoritmu, caramel macchiato dengan susu owat setengah gula, sedikit es. Benar? Coba dulu. Rasanya seperti dulu. Baiklah, kopinya sudah habis. Aku harus pergi sekarang. Ran, aku tahu. Tentang kejadian tahun lalu, kau salah paham padaku. Tuan Huo, jika kau mengundangku ke sini hanya untuk membahas masalah ini, maka tak ada lagi yang tersisa antara kita. Ran, ada apa? Kau tidak enak badan? Aku antar kau pulang istirahat. Ran, kau baik-baik saja. Permisi, pacar saya tidak enak badan. Maaf merepotkan. Dia terlihat Baik-baik saja. Ini masalah berulang untuknya. Saya akan bawa dia ke rumah sakit. Sekali lagi maaf. Demamnya akhirnya turun. Sudah larut sekali. Zhen Yu ini benar-benar bajingan. Adikku takkan pernah kembali memilih dia lagi. Tapi aku tak boleh biarkan ini membuatku lengah. Kau tidur sangat lama. Kenapa adikku belum pulang? Tuan Ha, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Jangan takut Kak, aku datang menyelamatkanmu. Ini sangat membosankan. Zhen Yuhuo, apa yang kau rencanakan? Tuan Muda He, Zhen Yuhuo membawa Ran Gu ke sebuah hotel. Aku sudah kirim alamatnya. Masih saja berpura-pura, tapi tak ngapa.
Sebentar lagi, kau tak bisa berpura-pura lagi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Ayo, teruskan. Sayang, Jenyuho, kita sudah 2 tahun bersama. Kau selingkuh dariku, lebih dari 80 wanita, lebih dari selusin menghampiriku. Tapi aku tak percaya sampai akhirnya ku tunggu. Sekarang, apa rencanamu kali ini? dasar bodoh. Apa yang kau tahu? Orang-orang yang ku kenal, semua orang kaya dan berpengaruh. Jika aku berhasil, masing-masing bisa menghemat puluhan tahun perjuangan. Jadilah anak baik dan tunggu jadi istri kaya. Bagus kan? Kenapa kau keras kepala? Ran. Siapa mau jadi istrimu? Kau hanya akan menularkan penyakit. Ran. Terus terang saja, aku pakai trik. Untuk jadi kepala divisi perhiasan, Mogruk, aku tak paham perhiasan. Tapi, kau ahlinya. Ran. Kau harus membantuku. Ran, Gu. Tahu tidak? Kelemahan terbesarmu, sok suci dan angkuh. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi aku akan ambil banyak foto dari berbagai sudut dan posisi. Lalu, harga dirimu yang berharga itu akan hilang. Setelah itu, kau akan melayaniku dengan patuh. Lepaskan aku. Tolong aku, tolong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wo Jenyu, dasar brengsek. Aku mohon padamu. Tolong. Kakak, Yuhoi. Anak kecil? Siapa kau ini? Berani mengganggu rencana tuan muda. Berani kau pukul aku? kakak. Kakak. Jangan takut, kakak. Aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang. Jadi kau selingkuhan, Guran ya? Lebih baik kau jangan ikut campur. Bajingan kau. Kau bahkan tak layak menjilat sepatunya. Ayo pergi dari sini. Mereka lebih banyak. Sudah terlambat. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Siapa orang-orang ini? Mereka, orang-orang itu, teman lama dari masa jadi model pria, datang untuk bantu. Dia juga model. Para nyonya kaya, suka hal-hal aneh. Guran dan si He itu, kalian takkan bisa kabur. Semudah itu. Bagaimana kondisi adikku? Lambungnya sudah dipompa tepat waktu. Sudah minum obat. Sekarang tidak perlu khawatir. Minum obat tepat waktu. Istirahat yang cukup. Tolong aku, Heyu Huai. Kak. Selamatkan aku. Tolong, kumohon. Kak, sekarang sudah baik.
Ngomong-ngomong, kamu terluka? Jangan khawatir, Kak. Si H itu luka-lukamu. Perlu perawatan yang tepat. Aku tinggalkan obat di sini. Oleskan secara teratur, terutama bagian punggungmu. Kalau tidak bisa menjangkau, minta tolong orang lain. Punggungmu terluka? Sakit? Seberapa parah? Kak, aku antar Dokter Han dulu. Berhenti. Siapa yang suruh ikut campur? Nanti kakak khawatir. Apa kamu tidak sadar? Tuan He, tidakkah kau ingin kakak tercintamu mengobati lukamu? Di depan matanya, melepas bajumu, biarkan jarinya mengoleskan salep sejuk bermain di kulitmu. Pukul aku. Kalau tidak terluka, bagaimana kakak bisa membantu mengobati? Apa aku menyakitimu? Ciuman dari kakak akan menyembuhkannya. Maaf, aku tidak bisa. Aku merasa membawa aroma tubuhnya. Aku harus mandi. Jangan takut, Kak. Kau milikku. Tak ada yang bisa ubah itu. Jika kau tak sengaja terkena bau orang lain, ciuman-ciumanku akan menghapusnya sampai tuntas. Tadi malam, bagaimana aku bisa... Pinggangku? Kenapa anak muda ini selalu semangat terus? Kakak, kamu juga masih muda. Kok mudah capek? Harus latihan stamina nih. Diam. Jangan bergerak. Oleh salepnya kemarin belum tuntah. Hari ini jangan bermain-main. Kalau kamu cium aku, satu ciuman saja, aku janji diam. Janji, gak ada ulah aneh. Baiklah, aku olesin obatnya. Ran, si brengsek keluarga Huo gangguin kamu lagi. Ran. Kenapa dia datang? Cepat, sembunyi. Kok dia bisa masuk langsung? Dia pegang kuncimu. Cepetan. Dia sahabatku, bukan cuma kunci. Pin bankku juga dia tahu. Ran, gak ada waktu. Cepetan. Lagi ngapain? Aku nelpon terus. Kenapa nggak diangkat? Ran. Dia ngumpet di mana sih? Hah? Jangan-jangan nyembunyiin cowok. Ngumpet dari aku. Mana dia? Haruskah telepon dia? Kakak, gimana ini? Kenapa? Kenapa ambil ponselku? Refleks aku ambil tanpa mikir. Apa beneran kayak yang aku kira? Biar aku bantu. Matikan. Aneh. Kenapa tinggalkan ponselmu di sini?
Berani benar kau, Guranran, kau sembunyikan pria di sini? Ya, ketika kita bertemu lagi, akan ku cari tahu kebenarannya. Kau sengaja melakukan ini ya? Aku paling benci dibohongi. Aku serius kak, aku tak dengar pintu ditutup. Akan kumasak makanan enak dengan banyak hidangan lezat untuk menebus kesalahanku. Tunggu aku, ya. Kak, bantu aku dong. Tidak mungkin. Lagi pula aku tidak bisa masak. Kak, nanti aku ajari. Kak, taburkan merica hitam. Kak, fokus dong. Aku masih mengantuk. Aku akan kembali ke kamar untuk istirahat sebentar. Makanan sudah siap. Kau benar-benar tertidur? Sepertinya sudah waktunya aku membereskan urusan kecil. Presiden Huo, bukankah sebaiknya kita bicara serius? Dengar baik-baik. Aku bekerja untuk perusahaanmu. Keluargamu mendukungku. Kau tamat. Keluargamu? Keluargamu? Lalu, siapapun yang menyakiti Kak Ran tak akan luput dari hukuman. Kau gila, itu keluargamu. Semua untuk Guranran. Perempuan tua itu, kau akan menyesal. Masih berani bicara keras. Lanjutkan pukuli dia. Bos, kami temukan ini di tempatnya. Luap rumah panah, semua foto memalukan. Nona Gu. Analisis forensik membuktikan ini hasil rekayasa AI. Ini semuanya. Hanya itu, Achan. Aku seharusnya memfotonya hari itu, tapi kau hancurkan. Tak ada lagi. Jika materi ini bocor, sedikit pun, kakumu akan kupatahkan. Tidak, jangan. Aku bersumpah. Berhenti janji kosong yang tak kau miliki. Kau tak punya kehormatan. Ini kesepakatannya. Kau suka memotret? Aku punya ide brilian. Apa yang kau lakukan? Jangan. Tidak. Hentikan. Berhenti. Kau melucutiku telanjang. Mau melakukan apa? Tuan Huo, bukannya kau senang memotret orang? Hari ini biar kau berpose sepuasnya. Oh iya. Sedang apa engkau? Kumohon, kasihanilah. Aku akui kesalahanku. Lihat, akan terasa sakit sampai dipukul tongkatnya. Kau harus merasakannya. Baru akan mengerti perasaan kakak Ran malam itu. Putus asa, takut, dan tak berdaya. Sudah lelah Tuan Huo. Ini baru permulaan. Sujud. Bacakan. Saya, Huo Zhenyu, adalah bajingan. Memakai obat di minuman dan foto telanjang. Maafkan. Tolong ampuni. Jangan pura-pura menangis. Mana air matamu dulu saat menyiksa orang? Ulangi. Awasi Tuan Huo baik-baik. Pastikan setiap foto sempurna. Jika ganggu kakak Aran lagi, kita kirim semua bukti ini ke media. Berhenti di sini. Terlalu dekat. Kalau Kak Aran sadar, dia akan curiga. Siap TN. He, seperti biasa, silakan jalan melalui taman. Sekitar 10 menit. Nona Mo datang.
Jangan bergerak. Tidak ada WeChat, tukar nomor sudah punya. Jaga jarak. Bikin susah saja, tapi memperlakukan tunanganmu seperti ini tak bisa diterima. Mo Yunfei, Masih ingat aku? Kabur ke luar negeri diam-diam, pulang tanpa kabar. Katanya, kau sudah mesra dengan perempuan lain. Hei Yu Huai, apa aku tak berarti sebagai tunanganmu? Nona Mo, kalau kau ingin cepat menikah, cari orang lain. Bukan urusanku. Mana semua orang? Kemana mereka? TN. He, Nona Mo tampak bingung. Apakah kita antar dia pulang? segera pulangkan dia. Siap. Pergi sana. He Yu Huai, kau memutuskan pertunangan kita. He Yu Huai, perkawinan kita diatur sejak kecil. Kau ingin menyangkalnya. Tuan Mo, di sektor teknologi medis, kalau keluarga Mo mengklaim posisi kedua, tak ada yang berani klaim pertama. Mengenai kondisi anak sulung saya, bagaimana perawatan selanjutnya, Ketua He, putra bungsu Anda, luar biasa. Di usia semuda ini, saat mengambil sumsum tulang, dia tak berkedip sedikit pun. Pada jarum biopsi besar itu, menyumbang sumsum untuk saudaranya adalah kewajibannya. Jika transplantasi lain diperlukan, kami ambil organnya juga. Tuan Mo, tanah di distrik timur, 2 gunung teh selatan sungai, dan studio film pinggiran barat, kini semuanya atas nama Anda. Selain itu, proyek besar yang Anda inginkan, keluarga He telah menarik diri. Anda akan mengambil alih semuanya. Ayah, aku suka kakak itu, tapi dia tak mau main denganku. Putra bungsu keluarga He, Yunfei, kau menyukainya. Aku akan menikahinya saat dewasa, tapi dia tak menyukaiku. Dia tak mau main denganku. Aku tak suka kamu, aku tak akan menikahimu. Karena putriku menyukainya, mari kita atur pernikahan mereka. Apa yang diinginkan putriku, selalu bisa diraihnya. Keluarga Mo kami memberikan tenaga dan sumber daya. Kami nyaris tak sanggup memperpanjang nyawa saudaramu yang sakit selama beberapa tahun. Kini, keluarga He ingin mengingkari janji. Khas keluarga Mo. Rakus tak kenal kenyang. Bertahun-tahun menggunakan dalih ini, kau menguras habis keluarga He. Kau paling paham soal ini. Kini, kau paksa pernikahan lewat pemerasan. Hentikan rencana ini. Kau Kakak, angkat telepon. He Yu Huai, telepon balik. Bantu aku bangun sekarang. He Yu Huai, aku Mo Yunfei selalu dapat yang kuinginkan. Ingat kata-kataku, kau akan menyesali ini. Aku pulang. Ada apa? Tidak apa-apa. Cuma sedang berpikir, keberadaanmu di sini terasa sangat tepat. Tin, He, bagaimana kondisi kakakmu? Ajak dia jalan-jalan, cari udara segar. Ambilkan iPad itu. Siap. Kak, sedang mengerjakan apa? Untuk konsep desain baru ini, aku ingin tambahkan elemen alam. Tapi kehabisan inspirasi. Kak, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti juga tahu sampai sana. Kak, kita sampai. Mengapa ajakku ke resort? Dr. Han bilang, kamu perlu istirahat cukup. Lihat, udara di sini segar, sinar matahari hangat, cocok untuk pemulihan. Kak, lihat ke sana. Bayangan bunga dan dedaunan itu sangat menginspirasi. Ini pasti memicu ide-ide baru. Tempat ini sempurna. Kak, kamu bersinar seperti peri. Mau kemana? Tunggu aku. Untuk kakak periku, mahkota bunga. Mahkota ini terlalu kecil. Ini untuk peri hutan. Ada peri di sini. Harus bagaimana?
Kalau begitu bolehkah Riku membantu? Kak, kayaknya Ada yang kutinggalkan di kamar. Aku ambil dulu. Guranran, apa kau lupa bagaimana Hojenyu menipumu dulu dan mengganggumu? Kok masih gampang tergoda cowok? Kak, cari apa di sana? Masih belum ketemu? Ketemu. Ini dia. Tempat tidur gantung. Biar kusiapkan untukmu. Kak, aku juga mau coba. Ya naiklah. Gak usah geser. Aku masuk sini. Kamu ngapain? Kita masih di luar. Santai. Di sini nggak ada kamera. Kamu baik-baik saja? Ada yang sakit? Punggungku. Tadi kena tusukan batu. Sakit. Kayaknya beberapa hari ini nggak bisa nakal. Aku ambil obat. Tara, kok bisa resor ini? Punya masalah keamanan serius? Perbaiki sekarang. Semalam aku hampir tidak tidur. Ada suara berisik sepanjang malam. Sarang burung pun diperkuat. Tara bekerja dengan baik. Tapi punggungku, Ada apa? Masih memikirkan hal yang tidak penting? haruskah kita lanjut malam ini? Halo? Apa? Ganti penanggung jawab lagi? Nonamu mau kontak langsung? Mo Yunfei, jangan sentuh Ran. Kalau tidak, kau akan menyesal. Liburan sudah selesai. Kita harus kembali. Kecil. Kalian saling kenal? Belum pernah bertemu. Jadi kau Guranran? Halo Nonamu. Aku kepala desainer untuk grupmu koleksi perhiasan pria. Dan ini asistenku dan model perhiasan karya jadi akan dipamerkan olehnya. Asisten. Model perhiasan. Tapi sepengetahuanku, identitas Tuan He cukup spesial. Tapi sepengetahuanku, identitas Tuan He ini bukan orang sembarangan. Maksudmu apa? Mo Yunfei, kalau berani menyebar gosip, jangan salahkan aku kalau kasar. Nonamu, sepertinya ada kesalahpahaman. He Yuhui. Kesalahpahaman? Lalu kenapa ku dengar Tuan He sebenarnya adalah pacar gelap desainerku? Terus terang, hubunganku dengan Nonagu bukan urusanmu, Nona Mo. Jadi benar ya, menggoda pria di tempat kerja, jago sekali bermain, ini membuatku meragukan profesionalitasmu. Tante Gu. Mo Yunfei, cukup. Nonamu, ku harap kamu tidak percaya gosip tak berdasar ini.
desainku telah menang puluhan penghargaan internasional dan muncul di majalah desain ternama. Soal keahlian, tenang saja. Sudah, jangan emosi. Aku datang mengingatkan. Grup Mo sangat menghargai integritas mitra. Jika ada tindakan tak profesional, terutama hubungan tak pantas, kami akan hentikan kerjasama. Mo Yunfei, Cukup. Sekarang tunjukkan desainmu. Yang katanya hebat ini. Tidak bisa diterima. Ulangi. Nona Mo, apa yang tak berkenan? Tak ada esensi yang ku mau. Beginilah, buat 10 variasi lagi, nanti aku pilih. Nona Mo, apa yang benar-benar kamu inginkan? Kalau sudah tahu kenapa pakai jasamu, untuk apa menyewa Anda? Kecuali desainer terkenal ini hanya omong kosong, tanpa bakat nyata, hanya jago menggoda pria. Kamu, Mo Yunfei, sudah cukup membuat masalah. He Yu Huai, dengan hak apa kau menghakimiku? lupakan. Nona Mo akan kusempurnakan, mohon bersabar. Berapa lama lagi sandiwara ini? Guranran, andai jadi kamu, aku ganti model. Pria di sampingmu punya rekam jejak buruk. Guranran, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Guranran. Kau tahu siapa dia? Dia adalah legenda. Mo Yunfei, ikut aku, kita perlu bicara berdua. Kenapa marah-marah, Kak He? Aku peringatkan kau, jangan asal bicara di depan kakak Ran, jaga ucapanmu. Apa? Apa nenek tua itu masih tak tahu kebenaran tentang jati dirimu yang sebenarnya? Berapa lama kau rencanakan untuk terus sembunyikan ini, Kak He? Berhenti panggil dia nenek tua. Hargailah kakak Ran. Aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi Kak He, jika aku masuk ke sana sekarang dan beritahu kakak Ran kesayanganmu, identitas aslimu, tebak apa? Kau pasti benci itu, kan? Jangan berani-berani. Guranran, kau masih tak paham ya? Identitas asli Kak He Yu Huai adalah... Satu kata lagi darimu, aku akan pastikan kau tak bisa bicara lagi. Apa? Berencana membungkamku? Coba saja. Aku tahu persis apa yang kau rencanakan. Tapi Kak He, jika kau berani lukai sehelai rambut di kepalaku, kakak Ran, kesayanganmu, akan menderita 2 kali lipat konsekuensinya. Jadi, bertingkahlah yang baik. Kak He, Apa tujuan akhirmu? Kak He, kau tahu. Aku hanya menginginkanmu. Jangan dekati aku. Kakak He, apakah persekutuan pernikahan kita tidak kau sukai? Kita teman sejak kecil, dari keluarga terpandang seimbang. Kau menolak menikahiku, kau berniat menikahi wanita tua itu masuk ke keluarga He? Jangan bercanda. Dengan status rendahnya, orang tuamu pasti anggap dia tak layak dihormati. Mo Yunfei, urusan keluarga He bukan urusanmu. Untuk memutuskan, ku beritahu dengan jelas. Untuk terakhir kalinya, aku takkan pernah menikahimu. Bukan sekarang, takkan pernah. Tidak, kau pasti mau. Karena aku, Mo Yunfei, selalu mendapat apa yang kuinginkan. Aku, Kakak Ran, kabar baik, kita telah dapat undangan gala amal perhiasan kota ini. Kau diundang sebagai tamu kehormatan. 3 hari lagi, aku harus hadir. Nona Mo, tenang saja. Aku kenal Guranran sejak lama. Aku tahu persis cara menghadapinya. Perhatikan baik-baik, kali ini aku akan menghancurkan perempuan itu. He Yu Huai, tak kusangka kau benar-benar menikahi si perempuan tua itu. Kalau sudah begini, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya.
Nona Gu, bolehkah saya bertanya? Tante, mengapa Yu Huai tidak bersamamu hari ini? Nonamu, Tampaknya dia akhirnya bosan dengan permainanmu. Nonamu, apa maksudmu? Biar saya jelaskan, Yu Huai hanya bermain-main denganmu. Jangan kira dia benar-benar mencintaimu. Jadi kau datang ke sini untuk mengintimidasi saya? Hubungan saya dengan Yu Huai bukan urusan orang luar. Orang luar sepertimu tak berhak ikut campur. Orang luar? Gu Ranran, kau sendiri yang undang masalah? Nanti... Nona, bagaimana jika ada yang terluka? Apa yang perlu ditakutkan? Kau bukan yang akan mati. Baik, dimengerti, Nona. Sekarang, mari sambut desainer perhiasan brilian kami, Nona Gu Ranran, untuk naik ke panggung. Terima kasih. Salam semuanya, saya tersanjung bisa hadir hari ini. Saya kepala desainer perhiasan, Gu Ranran, filosofi desain saya. Apa maksud ini sebenarnya? Gu Ranran, kau plagiat ulung, penipu. Hari ini akan kuungkap wajah aslimu. Apa-apaan ini desainer jenius. Wanita ini tak hanya plagiat, tapi semua penghargaan besarnya, semua diraih lewat jalan pintas. Wojen Yu, apa yang kau bicarakan? Hadirin sekalian, ini tentang seorang desainer. Ini menyangkut integritas. Kita tak boleh tutup mata terhadap hal seperti ini. Bapak ini barusan bilang Bugu melakukan plagiat. Maka tolong jelaskan secara rinci dan tunjukkan buktinya. Jika tidak, ini fitnah. Hadirin sekalian, saya Marga Huo, mantan pacar Nona Gu ini. Wanita ini tak hanya suka main-main, tapi juga doyan berganti-ganti pacar. Bahkan asistennya sekarang juga jadi kekasihnya. Pria mana yang tahan perbuatan seperti ini? Hari ini saya akan mengungkap wajah asli dia sebenarnya. Wojen Yu, kau mengada-ada. Kita sudah putus bertahun-tahun lalu. Sebab jelas kau yang selingkuh duluan. Kalau begitu, Bugu memang pernah dekat dengan BPK. Huo berkencan dengannya, benar kan? Ya, tapi saya... Tampaknya ini saksi terdekat yang bisa menguatkan. Tapi tadi sudah dijelaskan. Jelas kami. Bapak Huo barusan bilang Bugu suka main dengan pria. Ini hanya buktikan kehidupan pribadinya kacau. Tapi itu urusan moral, tidak mewakili karyanya. Kalau dituduh plagiat, apa ada bukti lainnya? Halo Tuan Xiaohe. Anda di mana sekarang? Saya khawatir identitas terbongkar, ada jejak masa lalu. Apa yang terjadi? Lelang ini sangat penting. Hadirin sekalian, beberapa waktu lalu, saya bekerja di Moss Group untuk seri perhiasan pria sebagai pimpinan proyek. Waktu itu rekan desainer adalah Nona Gu. Karya yang dia buat sangat menakjubkan. Tapi, saya tahu betul kemampuan aslinya. Ternyata, setelah saya selidiki, ketahuan dia melakukan plagiat. Wojen Yu, kau mengarang. Hadirin, saya pastikan seluruh gambar desain, setiap garisan adalah karya orisinal saya. Sama sekali tidak ada unsur plagiasi, baik konsep desain, arah rancangan, hingga ekspresi elemen, semua murni ide saya. Lagi pula, saya sudah memenangkan banyak penghargaan internasional, tak perlu plagiat. Penjelasan Bugu cukup masuk akal, Nona Gu. Penghargaan besarmu itu bukankah hasil plagiat benar? Dan main perempuan. Coba jelaskan kepada semua, kenapa sejak tahun pertama sudah terus menang lomba? Dia sengaja memfitnah saya. Hadirin, jika tak percaya perkataan saya, tanya saja dosen saya, Profesor Lu. Profesor Lu, Anda juga di sini, syukurlah. Ini bisa membuktikan saya tak bersalah. Maka tolong, Profesor Lu naik ke panggung. Profesor Lu, Anda pasti punya katakan sesuatu untukku. Profesor Lu, silakan naik lewat sini. Profesor Lu, Anda harus katakan, beritahu semua orang kebenaran. Bagaimanapun juga, putri Anda masih menunggu Anda pulang. Benar, saya bisa buktikan. Guran menjalankan dia benar menjiplak. Profesor Lu, Anda adalah mentor yang saya hormati. Saya sangat menghormati Anda.
Bagaimana mungkin Anda ikut konspirasi mereka? Nona, Bu. Sekarang, bahkan mentor Anda sendiri telah bersaksi melawan Anda. Apalagi yang bisa Anda katakan? Kalau begitu, mengenai proyek yang melibatkan grup Mo harus diselidiki. Jika tidak, jika grup Mo mengalami kerusakan tambahan, kepentingan kita akan sangat terpengaruh. Tepat, proyek keluarga Mo itu jelas bermasalah. Perlu saya jelaskan, ini jelas plagiat. Benar kan, Profesor Lu? Ya, katakan pada mereka, Siapa yang dia jiplak? ini Apa, Profesor? Anda ingin bertemu putri Anda lagi. mereka milikku. Kalian semua dengar, perempuan Guranran ini tidak hanya sembarangan dan plagiat kronis. Dia bahkan sampai mengeksploitasi. Profesor, saya tidak tahu kenapa Anda mengatakan ini, tapi desain ini benar-benar orisinal. Saya bisa tunjukkan. Semua draft, dari konsep hingga jadi. Lihat. Benarkah? Prof. Lu, Bagaimana Anda jelaskan ini? Saya, draft itu diberikan karena dipaksa. Dia merayuku dan mengancam akan membongkar ke keluarga. Saya harus menyerahkan semuanya. Profesor, saya selalu menghormati Anda. Bagaimana bisa Anda memfitnah saya seperti ini? Maafkan aku, Ran. Mereka menyandera putriku. Perempuan tak tahu malu, sangat memalukan. Menjijikkan. Tuan Muda, hei, sang Ranjie berharga sedang runtuh. Saya datang, tahan mereka sampai saya tiba. Jadi kebenaran, sudah jelas kasus plagiat Bu, sudah selesai. Tolong. Sakit. Ada apa dengan Tara? Aku kesakitan sekali. Apa yang terjadi padaku? Apa aku akan mati? Tolong selamatkan aku. Dr. Han, cepat datang. Sakitnya tak tertahankan. Dr. Han. Nona Tara, ini darurat dan kritis. Semua mundur. Aku akan berikan pertolongan pertama dulu, kami butuh kerja sama kalian. Jadi, Dr. Han, apa aku butuh transfusi darah? Ya, pasti. Baik, Tara golongan darah A. Tunggu di sini sebentar, aku akan cek bank darah. Oke. Tunggu. Aku golongan A, ambil darahku saja. Aku baik-baik saja. Nona, aku lakukan sesuai perintahmu. Aku jatuhkan lampu gantungnya, tapi masih ada orang di panggung sekarang. Dan Guranran juga tidak di panggung. Guranran. Ini belum berakhir, jangan harap kabur. Huo Jianyu, kamu mau apa? Aku harus menyelamatkannya. Lepaskan aku. Kakak. Sis. Kau baik-baik saja? Aku baik. Xiao Huai. Kau berdarah. Dokter Han. Dokter Han cepat ke sini. Nah, ini fase mana bisa terjadi? Dan seharusnya kau yang jadi korban. Bajingan, aku sangka kau rela pertaruhkan nyawa untuk si lonte itu, Guranran. Ini Aninan. Pelan-pelan. Ini ulahmu. Yu Huai, dia didukung keluargamu. Jangan hadapi dia langsung. Tepat, keluargamu tulang punggungku. Karena Guranran kemarin, si perempuan itu kau hancurkan aku. Sayang sekali, tak berhasil menghancurkanmu. Rupanya pelajaran terakhirku belum cukup. Kau pikir si nol besar dari kampung bisa lawan aku? Lihat bajumu yang menyedihkan, seluruh pakaianmu tak seharga sepatu desainer. Kalau bukan karena Guranran, kau takkan pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini. Jujur saja, kau cuma peliharaan Guranran.
Huo Zhenyu, kau mati. Sampah. Berani mengancamku. Tahukah kau, aku sekarang Anjing penyerang keluarga Mo. Kau, Margahe, berani mengancamku. Apa kau tahu? Aku sekarang dari keluargamu. Hanya anjing keluargamu. He Yu Huai, berani menghina keluargamu. Kau mengaku anjing keluargamu. Jadi semua ini hari ini dilakukan oleh keluargamu. Dasar bodoh, ribetnya bukan main. Hegege, ini tak ada hubungannya denganku. Kumohon, percayalah. Nona Mo, apa kau sudah gila? Dia cuma model pria kelas rendahan. Kenapa kau perlakukan dia dengan hati-hati? Siapa di sini hari ini bisa menyaingi keluargamu? Kalau begitu, pernah dengar keluarga He? Memang kenapa kalau iya? Apa kau tidak akan bilang kalau karena marga dia? Dia dari keluarga He. Paman He, Bibi He, Egege, biar ku jelaskan masalah ini benar-benar tak ada sangkut pautnya denganku. Huo Zhenyu, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Tidak, Nona Mo, apa maksudmu? Hal-hal ini kau jelas yang... Diam kau. Kalau berani sebarkan rumor lagi, ku jamin mulutmu ku robek. Seseorang, cepat buang dia keluar. Nona Mo, Kau tak boleh perlakukan aku begini. Masalah ini... diam, cepat buang dia. Tidak. Nona Mo. Selanjutnya, saatnya kita bereskan urusan. Sekarang, sudah saatnya kita melunasi hutang. Kakak He, semua ini bukan perbuatanku. Mo Yunfei. Waktu kecil dulu, saudaraku sakit parah, kami putus asa, keluargamu merawatnya selama bertahun-tahun. Hari ini, nyawaku hampir melayang. Nyawa ini akan menjadi balas budi keluarga He pada keluargamu. Ini kita sudah square. Yu Huai, sudah kukatakan terlibat dalam semua ini. Paman He, apa Bapak rela melihat kakak He memfitnahku begini? Dia sengaja menggagalkan perjodohan kita, makanya aku difitnah. Yu Huai, kami tahu sifat Yunfei sudah bertahun-tahun. Lagi pula dia, tunanganmu. Mengapa kau membela orang luar? Aku tak pernah menerima perjodohan ini dan tak akan pernah mengakuinya. Kau memutuskan pertunangan, tindakanmu ini membuat keluarga He tampak tak tahu balas budi. Kalau balas budi penting, kenapa Bapak tak menikahinya? Kau... Paman Bibi, percayalah padaku. Kakak He hanya tergila-gila pada wanita itu, makanya dia kejam padaku. Yunfei, jangan khawatir. Masalah ini akan diselesaikan dengan adil. Kakak, tak maukah? Kakak menanyai sesuatu. Tanya apa? Kenapa sembunyikan jati diri untuk mendekatiku? Atau kenapa engkau bertunangan dengan Mo Yunfei? Kau tahu, aku benci kebohongan. Kakak marah padaku. Pukul aku, apa saja, jangan diacuhkan. Aku kesal, karena kau nekat menyelamatkanku dengan gegabah. Nyawamu nyaris melayang untukku. Lampu gantung besar itu bisa membunuhmu. Kau sadar tidak, aku benci kau, mengutamakan keselamatanku daripada dirimu. Kau terlalu baik hati. Tahukah kau betapa takutnya aku? Ketakutan kehilanganmu. Kakak. Maaf, Kak. Tapi situasi saat itu sangat mengancam nyawa. Aku tak sempat berpikir. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Aku tak bisa membiarkanmu terluka. Sedikit pun tak boleh tergores. Tapi aku juga tak mau melihatmu terluka. Kak, untukmu, aku akan mempertaruhkan nyawa tanpa ragu. Jika luka kecil ini bisa membuatmu membuka hatimu untukku, semuanya sangat berarti. Hei Yu Huai, jangan bicara seperti itu. Tahu tidak, Huo Zhenyu si bangsat itu benar-benar menghancurkanku. Aku takut sekali disakiti dan dibohongi lagi. Makanya, meski sebenarnya aku sudah jatuh cinta, aku tak bisa mengakuinya. Kak,
Kak. Tapi saat bahaya datang, dan kau langsung melindungiku tanpa ragu, aku baru sadar kau sangat berbeda darinya. Cintamu sangat tulus dan menggebu. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak perlu lagi berpura-pura. Hei Yu Huai. Kau mencintaiku. Kak Ran, kau mencintaiku, benar kan? Ya, Hei Yu Huai. Aku mencintaimu. Kau juga mencintaiku. Akhirnya kau jadi milikku. Turunkan aku. Lukamu belum sembuh. Turunkan aku. Kak, ini seperti mimpi. Ulangi lagi, tolong. Aku takut terbangun. Aku mencintaimu. Aku cinta padamu. Ran paling mencintai Hei Yu Huai. Sisa hidup kita tak akan terpisahkan. Kamu aneh. Apa yang salah denganku? Cara kamu bersinar saat ini. C. Kamu terlihat bahagia dan berseri. Apa kamu menyembunyikan suatu hubungan dariku? Dan kamu benar-benar melakukannya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu bisa melupakan bayang-bayang si bajingan itu memulai baru, ya? Apakah pria yang kamu sembunyikan di rumah kemarin? Bagaimana kamu tahu? Aku pernah ke rumahmu, tidak ada orang di rumah. Tapi kutemukan sabuk pria di tempat tidurmu. Tanda jelas kamu menyelundupkan pria. Sudah, berhentilah. Kapan kamu akan memperkenalkan sahabatmu ke pria misterius ini? Nanti lihat. Kak Ran. Apa yang membawamu ke sini? Ini sahabatku Yu Qing. Dia. Senang bertemu denganmu. Aku pacar Kak Ran. Hei Yu Huai. Halo. Muda, tinggi, kaya, tampan. Jauh lebih baik dari mantannya yang dulu. Sudahlah. Duduklah. Aku tidak akan lama. Waktu perempuan, aku tak akan mengganggu. Tapi Kak Ran bilang, kamu suka biji kopi spesial seduhan manual. Kubawakan beberapa untukmu. Ini langka, edisi terbatas. Tidak perlu segini. Senang kamu menyukainya. Kak, kulihat pakaian ini di etalase butik. Langsung terpikir, ini akan terlihat menakjubkan padamu. Harus kubeli. Sudah kukatakan jangan beli lagi. Baju badge kemarin masih belum dipakai. Kalau begitu kenakan. Ini lain kali untukku. Ah, sudahlah. Ngomong saya ngomong, ku dengar kau sangat ingin mengunjungi pameran seni, tapi terus ketinggalan. Aku baru beli 2 tiket. Sudah kukirim ke ponsel kakakmu. Kalau berminat, coba lihat. Hubungi aku setelahnya, aku akan menjemputmu. Aku pergi dulu. Hati-hati ya. Ran, pacarmu, sungguh perhatian. Oh iya, kutambahkan kamu ke grup chat. Grup yang mana? Hei Yu Huai bilang, dia tak mau tambah WeChatmu langsung. Jadi kami buat grup chat ini untuk komunikasi lebih baik saat diperlukan. Coba jembatani, lewat sahabatnya, sambil jaga jarak. Cerdik. Baik, gabung grupnya. Bersikap baiklah padaku, calon ipar. Bicarakan hal baik tentangku ke kakakmu. Plus angpau. Setuju, aku restui hubungan ini. Ten, hei, bukannya harusnya kerja? Kenapa terus nongkrong di studionya aku? Kerja di sini tak masalah. Lagi pula, melihat kakakmu memberiku semangat ekstra. Mereka mengutusku untuk mengawasimu. Ten, hei, seluruh He Corp tahu. Kalau Anda hilang, cek studio Ran dulu. Jadi sekarang semua memilihku untuk memantau progres kerjamu. Masalah kecil ini, urus sendiri. Jangan ganggu kencan kami. Oh, dan
soal insiden lelang, di mana Enenggu dituduh palsu, semuanya sudah beres, keluarga Mo menarik dan membersihkan namanya. Juga koleksi perhiasan pria Enin, Gu, akan rilis minggu depan. Kamu berhasil. Karena masih di sini. Perhiasan kali ini semua kelas 1. Siapa desainernya? Benar-benar luar biasa. Guranran, dia cukup terkenal. Dulu dijuluki sebagai desainer perhiasan ajaib, banyak penghargaan. Kini terkenal karena dituduh melakukan plagiat. Tapi lihat penampilannya hari ini masih bersinar. Sepertinya skandal tidak mempengaruhinya. Halo semuanya. Saya dari grup Mo, desainer utama perhiasan pria. Saya Guranran. Terima kasih. Cantik, berwibawa, ambisius, dan memesona. Mengesankan. Tuan Liang tak tertarik padanya, lupakan saja kabarnya. Dia sudah dengan putra keluarga He. Lihat Tuan Muda He berjalan sebagai model penutupnya. Silakan lihat-lihat aksesorisnya. Mengenai pameran, Nona Gu, maaf. halo. Saya dari perusahaan mitra. Grup Liang, saya Liang Muzhou. Saya kagum dengan karyamu. Terima kasih. Halo, tenis Liang. Pameran perhiasan hari ini sungguh luar biasa. Bahkan bagi orang seperti saya yang tak paham perhiasan, orang awam sekalipun. Benar-benar memikat minat saya. Saya ingin membuka perusahaanku sendiri di bidang perhiasan. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Ibu sebagai desainer utama kami. Kabar yang menggembirakan, suatu kehormatan. Kak, selamat siang, Tian Liang. Kalau begitu, Nyai, Gu, mari bersulang untuk kerjasama kita. Saya, persilakan kalian berdua bicara. Hati-hati di jalan, tenis Liang. Kak, kakak harus jauhi dia, jaga jarak. Dia jelas punya niat tersembunyi terhadap kakak. Tenis Liang hanya mengajak saya berdiskusi bisnis. Jangan berprasangka buruk. Kak Ran, selamat atas pameran desain perhiasan yang sukses besar. Terima kasih. Ayo pulang, Kak. Kita kembali sekarang. Belum, Tuan Muda He, ada urusan mendesak di perusahaan. Anda harus segera kembali. Segera tangani itu. Nona Gu, kalau begitu, saya pinjam dulu Tuan Muda He ini. Setelah selesai, akan saya kembalikan. Ayo pergi. Nah, Gu, bisakah kita makan malam bersama untuk membahas kerjasama ke depan? Tentu saja. Apa maksudmu? Jemagu, soal kemitraan kita, usul saya adalah kita sebaiknya menikah. Oh, maaf, Tenis Liang. Idi, sepertinya saya tidak dengar jelas. Bisa diulangi? Izinkan saya ulangi proposal mengenai kolaborasi kita. Harapan saya, Anda menikahi saya. Tidak. Tenis Liang, ini benar-benar konyol. Riset saya menunjukkan riwayat asmara bersih, lingkungan sosial baik, hubungan keluarga sederhana, tak ada konflik rumit. Anda anggun, percaya diri, kompeten profesional, dan berpengalaman. Semua aspek menunjukkan keunggulan Anda, karenanya Anda ideal dukung karir saya. Pertama, saya hargai pujiannya, Tenis Liang. Tapi pengembangan diri saya bukan untuk menjadikan saya sekadar pendukung dalam hidup orang. Tunggu. Jangan buru-buru menolak. Jadi istri saya, Liang, Anda akan dapat akses jaringan karier saya dan sumber daya keluarga. Anda dapatkan peningkatan status sosial dan koneksi tak terbatas. Ini kemakmuran bersama. Ini terdengar bukan seperti pernikahan tapi transaksi bisnis. Bagi saya, pernikahan adalah kemitraan strategis. Saya pastikan pertemuan ini murni urusan bisnis. Saya tersanjung atas pertimbangannya, tapi perlu diketahui, Dr. Liang, saya sudah punya pacar. He Yuhuai, saya tahu, tapi saya bisa beri status resmi sebagai Nyimban Liang. Akankah keluarga He
pernah terima Anda. Yu Huai masih belum pulang. Dia nekat batalkan pertunanganmu untuk si perayu itu. Tak tahu terima kasih. Menikahi wanita bermasalah asal-usul meragukan. Langkahi mayatku dulu. Kita harus ambil tindakan. Tak perlu, pewaris keluarga Liang sudah bergerak duluan. Mengapa rumah ini terasa sangat kosong dan sepi, dingin dan sunyi? Aku terus merasa ada yang hilang. Kakak. Kakak. Kakak, aku pulang. Aku sangat merindukanmu. Ada apa? Guranran dan Liang Muzhou bertunangan? Apa? Kamu tidak tahu? Siaran pers sudah di mana-mana? Kakak, Ran sudah dijebak. Liang Muzhou licik, berani mengatur skema diam-diam. Tara, hapus berita ini dari semua platform. Sudah terlambat. Saat aku melihatnya, keluarga Liang sudah memperbesar berita dan terus memaksanya. Tagar ini sudah tak terkendali. Tak peduli caranya, turunkan Weibo ini secepatnya. Ada apa? Apa aku membangunkanmu? Akan kuselesaikan di luar, tidurlah lagi. Bukan apa-apa. Tunggu sebentar. Aku bertunangan dengan Liang Muzhou. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Aku tahu, Kak, yang paling kau cintai hanya aku. Mustahil kau menikah dengan orang lain. Ini semua ulang Liang Muzhou. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tara, hentikan semua kolaborasi dengan perusahaan Liang. Akan kuberi pelajaran keluarga Liang. Apa kau tidak suka? Hei Yu Huai, keluargamu, kenapa bantu aku? Kau jaga Guranran, aku ambil He Yu Huai untuk kolaborasi sukses dan ambisi terpenuhi. Liang Muzhou dari keluarga Liang, tunangan Guranran, viral. Di mana-mana pagi ini, Liang Muzhou ini bergerak sangat cepat. Guranran, dia tega bermain cinta. Kalau tidak, takkan mempermainkan keluarga He sambil merayu keluarga Liang. Dia licik sekali. Pemuda Liang itu ngotot mau menikahinya, kasih apa yang dia mau. Dengar Yu Huai, kau harus menikah dengan keluarga Mo. Jika dia memang tak mau bersekutu dengan Mo. Keluarga Liang, Lin, Kiao, semua keluarga terpandang, putri mereka. Lebih pantas dari Guranran. Dia satu-satunya anak kita. Jangan biarkan wanita licik itu memainkannya. Kali ini, kita harus berpihak pada keluarga Liang. Jika Yu Huai mengerti niat baik kita suatu hari, asal jangan sampai dia benci kita. Dia sudah cukup membenci kita. Dokter Liang, urus masalah ini secara pribadi. Ya, Chairman He. Tuan Muda He, semua sesuai prediksi Anda. Apa mereka berencana bersatu melawanmu? Ini semua salahku. Haruskah aku minta bantuan Ten Liang untuk bantuan? Bagaimana menurutmu? JJ, ini bukan tentangmu. Mereka hanya memang serakah. Mereka manfaatkan kesempatan untuk hancurkan keluarga. He, sayang, orang tuaku tak bisa melihat khayalan mereka. Mereka bersekutu untuk melahapku. JJ, aku tak mau kau melihat diriku seperti ini. Aku akan ke kantor beberapa hari. Setelah semua beres, aku kembali menjemputmu, oke? Baiklah. Jangan khawatir. Aku akan kirim orang jaga keselamatanmu. Pimpin timmu, jaga kakak Ran. Lindungi Nyonya dengan nyawa. Besok gaji naik. Terima kasih, Tuan. Pasti terlaksana. Kenapa? Yu Huai belum pulang? Begitu dia pergi,
Rumah ini terasa sangat dingin dan kosong. Nona Gu, bahaya ada kejadian. Kamu siapa? Saya orang Pak He, ditugasi melindungmu. Tuan Muda He dalam bahaya. Dia menyuruhku menjemputmu ke tempat aman. Tapi aku tidak kenalmu. Buktikan kau dari timnya. Kecuali kau tahu cara. Mereka memanggilku. Tak ada waktu untuk ini. Prioritas Nona Gu, Profesor Nyonya He. Ayo pergi. Kita mau kemana? Nyonya, untuk menemui suamimu. Bertemu suamimu. Tidak bahagia, Nyonya Liang. Kau? Hati-hati, jangan lukai, Nyonya. Cukup, tinggalkan kami. Dengar baik-baik. Aku takkan pernah menikahimu. Oh, dalam 3 hari pernikahan kita digelar. Kau akan menikahiku. Suka atau tidak? Mimpi kali. Yu Huai akan membuatmu membayar. Dia sudah berjuang bertahan hidup. Mari kita lihat Tuan Muda He memilih keluarganya atau dirimu. Tenen Liang, aku hanya wanita biasa, tak layak kau melakukan tindakan ekstrim seperti ini. Kau sudah mengincar keluarga He sejak awal, benar kan? Benar, aku sangat mengagumimu. Ingin kau masuk keluarga Liang, kita bisa bersama mengelola pernikahan ini. Karena aku sadari kau tak hanya bisa menjadi Nyonya Liang yang sempurna, tapi juga bisa membantuku mengambil bagian dari keluarga He. Efisiensi maksimal. Setuju? He Yu Huai tidak akan pernah tertipu ini. Biar ku jelaskan. Bukan hanya keluarga Liang, keluargamu, bahkan keluarga He sendiri akan bersatu melawan He. Yu Huai, cukup jalani peranmu sebagai Nyonya Liang. Tidak, aku harus memperingatkan He Yu Huai segera. Kupikirkan mematahkan kakimu. Ternyata tak perlu kulakukan sendirian sekarang. Bagaimanapun, meski kaki patah, akan kupakai gaun pengantin itu. Mendekatlah kita berdua. Saat ku kenakan gaun itu, Darfur Istanbul ke keluarga He, aku akan pastikan mengundangmu. Cukup. Gunakan foto terakhir itu. Sebarkan berita pernikahan kita seluas-luasnya. Mari kita lihat apakah He Yu Huai bisa tetap tenang. Masih menunggu He Yu Huai? Dia tidak akan datang. Antara keluarga Mo dan Liang, ditambah pengkhianatan dari keluarganya sendiri, dia sudah kewalahan total. Orang tuanya sudah mengurungnya. Lepaskan harapan bodoh ini, kau hanya bisa jadi pengantinku sekarang. Sekarang mempelai wanita dan pria akan membacakan janji nikah. Aku, Liang Muzhou, menerima Guranran sebagai istriku dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat. Mempelai wanita, giliranmu membaca janji. Katakan saya mau. Jika kau bilang saya mau, aku pastikan dia mati cepat. Mempelai wanita tak merespons. Lanjutkan prosesi.
dengan kekuasaan yang diberikan. Saya keberatan. Saya keberatan. Kak Ran hanya akan menjadi pengantinku. Kakimu, Liang Muzhou. He Yuhuai, kau menggali kuburanmu sendiri. Kau pikir membuat keributan di sini akan menyelesaikan masalah? Presiden Liang, saya bukan datang untuk cari masalah. Saya datang untuk membongkar sifat aslimu. Material substandar ini dijual sebagai barang premium ke mitra kami. Jika terjadi masalah, perusahaan Liang yang menanggung. Apa yang perlu ditakutkan? Pantasan proyek Liang selalu gagal. Ini semua penipuan. Saya harus jual semua saham perusahaan Liang sekarang juga. Yu Huai, bagaimana kami tahu video ini asli? Kau bisa saja memalsukannya. Saya punya banyak bukti lain seperti ini. Sementara Presiden Liang di sini mencuri istri orang, perusahaan Liangmu sudah runtuh. Perusahaan Liang sudah lama mengandalkan kecurangan dan suap untuk bertahan. Kini, mitra utama sedang gugat secara massal. Keluargamu, bagaimana dengan keluargamu? Di mana keluargamu? Keluargamu. Mo Yunfei, ayahmu tak pernah bilang keluargamu kini hanya cangkang kosong belaka. Bertahun-tahun, kau menghisap keluarga He untuk bertahan. Jika kuputus talian hidupmu, kau akan hancur, jadi puing tak bernilai. Mustahil. Keluarga Mo menguasai teknologi medis kota ini. Teknologi medis kami tak tertandingi, kami tak mungkin runtuh. Obat membangun keluarga Mo, ini menghancurkannya. Ayahmu menghamburkan semua sumber daya dari uang haram untuk mengejar peremajaan. Menyedihkan, riset bodoh ini telah memiskinkan keluargamu. Kau bohong. Keluarga He janji mendukungku. Aku akan telepon mereka sekarang. Di mana Xiao Hui? Bukannya kita mengurung dia di sini? Tak tahu. Di mana Dr. Han? Apa yang terjadi? Aku bebaskan Tuan Muda He. Kau tahu harga pengkhianatan? Tuan Muda He akan memberiku hadiah. Aku selalu asisten setianya. Perusahaan hubungi Tara. Ya. Sudahkah Tara urus urusan perusahaan? Kalian harus. Maaf Tuan dan Nyonya. He, tanpa persetujuan Tuan Muda, aku tak bisa berbagi dokumen perusahaan. Kini, kau tak punya jalan keluar. Tapi fokusku pada hal lain. Nonagu Ranran, maukah kau? Menikah denganku. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Sutradara Liang bilang dia kasar karena tidak berikan pidato yang layak. Putramu He Yuhuai itu, dia sudah tak bisa dikendalikan. Sekarang dia singkirkan kita, rampas kekuasaan kita, bahkan siapkan pernikahan dadakan. Seluruh kota menertawakan kita. Bagaimana kita bisa hadapi masyarakat sekarang? Lao He. Pengaruh anak itu merasuk ke rumah kita dan perusahaan. Sejak kapan anak-anak Butuh persetujuan orang tua untuk pilih pasangan, kami tetap orang tuanya, dia harus patuh pada kami. Akan kuungkap dia sebagai anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Apakah semua ini salah melahirkan anak ini dari awal? Kalau An tidak butuh darah dan organnya, dia tak akan pernah ada. Dia berutang segalanya pada kami, tak ada rasa terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Kami akan buat dia paham. Selama aku masih hidup, si pemburu harta itu takkan pernah menjadi anggota keluarga He. Bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Luka kaki Nonagu tidak terlalu parah. Istirahat yang cukup, hindari aktivitas berat. Ingat, jangan gerakan berlebihan.
Ngomong-ngomong, sejak Liang Muzhou ditahan, kakinya patah di dalam. Ada apa yang terjadi? Keluarga Liang sudah tamat. Masalah utamamu sekarang adalah keluarga He. Bahkan keluarga He akan menghalangi aku dan kakak Ran selamanya. He Yuhuai, Tuan Muda. He, kau sangat mengesankan. Pulang tanpa memberitahu orang tuamu sendiri merangkak-rangkak di luar untuk perempuan, kau sampai mengesampingkan ayah kandungmu sendiri. Langkah licik, Tuan Muda. Aku ingin tahu kenapa. Orang tuaku sendiri membela keluarga Liang dan Mo saat mereka menyerangku daripada membelaku. Wanita itu selingkuh, mempermainkanmu sambil menggoda Liang Muzhou. Wanita hebat, Liang ingin menikahinya. Kami tentu akan mewujudkannya. Haruskah kami lihat kau bawa sampah ini pulang? Jauhkan ucapanmu tentang Ran-Ran. Perhatikan nada bicaramu. Bu Ran-Ran akan jadi istriku di masa depan. Ku harap kalian bisa menghormati saat menyebut namanya. Ilmu apa yang ditaruh padamu? Dia lebih tua, latar biasa, dipermalukan, dilelang baru-baru ini. Bahkan menikahi Liang Muzhou. Ini nama baik macam apa? Kau masih berpikir aku harus nikahi Mo Yunfei yang nyaris membunuhku? Kalian hanya peduli pada gengsi? Kapan kalian peduli hidup atau matiku? Kelangsungan hidupmu. Jika bukan karena kau, anakku takkan mati. Kalau bukan karena kau, kakakmu pasti masih hidup. Apa kau benar-benar mengira aku membunuh saudaraku sendiri? Xiao Hui, ayahmu tidak bermaksud seperti itu? Aku serius dengan semua perkataanku. Dulu, kau tahu, betul, kakakmu sedang sakit. Dia butuh organmu untuk transplantasi. Mengapa kau kabur? Berani sekali kau berkata begitu dengan keyakinanmu. Aku masih anak kecil. Dipaksa minum obat-obatan tak henti. Menjalani uji kompatibilitas berkali-kali, dan menderita lewat operasi. Semua ini hanya untuk menyelamatkan anak kesayanganmu. Bagaimana denganku? Bukan aku juga anakmu? Apa aku lahir hanya untuk jadi bank darahnya dan cadangan organnya? Lalu kenapa? Kau pikir kau lahir untuk alasan lain? Xiao Hui, kami tak punya pilihan lain. Kau tahu kondisi kakakmu. Dia butuh darahmu. Organmu sangat penting. Itulah alasanmu ada, kau harus bersyukur pada kami untuk ini. Bersyukurlah pada kakakmu dan pada kami. Jadi begitu rupanya. Kalian tak pernah memperlakukan aku sebagai manusia. Sekarang berani-beraninya kau berlagak sebagai kepala keluarga dan mengatur pernikahanku. Jangan kira kau bisa berbuat semaumu hanya karena kau mandiri. Bagaimana kalau aku memilih untuk melakukan itu, Ayah? Dasar anak durhaka berani melawan kami. Ayah, kau mengajari Bang Darah soal bakti pada orang tua? Ayah, sudah renta begini, Ayah. Seluruh keluarga, semua cabang Corp ini tunduk padaku. Ayah tak berdaya mengendalikanku lagi. Makanya baru ingat status sebagai ayah untuk menguasai aku. Xiao Hui, ayahmu melakukan ini untuk kebaikanmu. Mengambil organku, katanya untuk kebaikanku. Menjualku ke keluarga Mo itu baik. Hampir kubunuh, itu juga untukku. Kini melarangku menikahi wanita pujaan, juga katanya untukku. Dia tak setara denganmu. Ibu, ayah, kukatakan sekali lagi. Bu Ran-Ran akan jadi istriku. Jika masih tak bisa beri rasa hormat, jangan salahkan aku. Memutus hubungan keluarga selamanya. Bandelnya. Dunia ini luas, tapi tak punya pilihan. Ada yang mengganggu? Pilih satu, tentukan pilihanmu. Ini, putuskan. Mana yang kau pilih? Yang mana yang kamu mau? Kakak, sebenarnya ini kedua kalinya kau mencariku. Maksudmu apa? Mungkin kau tak ingat. Waktu itu, aku juga sedang di titik terendah hidupku. Di atap itu juga, dulu, aku ingin melompat. Tak ada yang peduli. Tapi kemudian, kau muncul seperti mukjizat. Seolah kau datang khusus untukku. Sekarang aku ingat. Jadi kamulah bocah kecil itu.
Aku ingat raut wajahmu, seperti mau menangis. Sendirian di atap, aku jadi khawatir, jadi kutiadi kau. Jadi ternyata kamu. Tepat di detik itu, aku jatuh cinta padamu. Sedini itu, Sepanjang hidupku, tak pernah ada yang memilihku dengan tegas. Kecuali saat itu. Ketika aku ingin menyerah, kau dengan pasti datang ke sisiku dan memilihku. sudah kuduga. Pertemuan kita bukan, kebetulan, kau merencanakannya. Pantasan Tuan Muda He mau jadi model pria dan lengket terus padaku. Ikut pulang denganku, rupanya kau suka. Tepat sekali. Aku sudah terpikat padamu sejak dulu. Untuk seumur hidup tak bisa kabur. Dari pesonamu. Tean, He berkata pada istrinya, mereka ingin bertemu Nyimbergu. Mereka mau apa sekarang ini? Tidak apa, kalau kita nanti menikah di masa depan, saya tentu harus temui orang tuamu. Tapi mereka... Percayalah. Selamat malam, Tendani. He, ini hadiah sederhana dari saya. Jadi Anda nyembaran Gu. Wah, mewah sekali. Keluarga He tak kekurangan apa. Perhiasan biasa tak layak dihadiahkan. Nih, he, ini perhiasan custom desain khusus saya. Keluarga kerajaan ingin membelinya, tapi saya tolak. Saya yakin yang layak untuk bangsawan, pantas untuk status Anda. Setuju bukan? Ibu, desain custom kakak Ran benar-benar unik dan tak ternilai. Ini jauh dari barang biasa. Ucapan seperti ini membuat keluarga kita bukan terlihat mapan, tapi seperti orang kaya baru yang norak. Ikut saya ke ruang kerja. Silakan. Tidak apa. Nying, Gu, ya, cantik dan kompeten seperti kabarnya. Tapi, yang paling kuingat adalah skandalmu dituduh secara terbuka, suka berganti pasangan, dan plagiat berkali-kali. Jujur saja, dengan reputasimu, bermaksud menikah dengan keluarga He, sangat menggelikan. Tante He, saat itu aku difitnah. Semua yang terjadi kemudian telah membuktikan aku tak bersalah. Tapi kau abaikan kebenaran dan percaya kebohongan itu. Tapi, putraku terluka karena Anda. Padahal keluargamu yang menyerang lebih dulu. Tapi aku yang disalahkan. Tak apalah, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Nona Gu, apa arti kebenaran? Yang penting opini publik bisa kejam. Dengan latarmu, lakukan untuk Yu Huai. Hanya lepaskan dia. Tante He, aku tak akan menyerah. Kami sungguh saling mencintai. Nona Gu, kau tak muda lagi. Setahun bergaul di masyarakat, berjuang merangkak, berencana masuk, keluarga He, apa niatanmu? Perlu kujelaskan? Harusnya kau paham. Bagi keluarga selevel kita, yang terpenting kesetaraan sosial. Kesetaraan, baik. Akan kuciptakan itu. Dasar anak durhaka. Lau He, Lalu, Ayah, Ibu, karena Anda bangga dengan kesetaraan sosial, baiklah, aku dan Nona Ran akan setara secara sosial. dasar bodoh. Meski kau angkat keluarga Gu, tak semudah itu. Siapa bilang ku naikkan? Caraku lebih simpel, akan kululuhkan. Keluarga He hingga bangkrut. Apa katamu? Bukannya dulu kau bilang, kakak Ran berasal dari keluarga sederhana, tidak pantas untuk keluarga He? Baik, akan kuhancurkan bisnis keluarga He, dengan begitu status kita setara. Sekarang kita benar-benar sepadan. Rohwei, kau sudah gila. Apa? Bukan kalian yang mensyaratkan kesetaraan status? Sudah kuselesaikan semua masalah. Mau apa lagi? Tunggu, jika keluarga He bangkrut, justru aku yang naik kelas dengan dekat kakak Ran. Nanti kalian pasti bilang kita tidak sepadan lagi. Status tidak setara. Begini, Bukan. He Yu Huai, kau mau menghancurkan keluarga sendiri. Jika keluarga menghancurkan aku akan membalasnya. jangan bicara seperti itu.
Kau benar-benar membuat orang tuamu ketakutan hari ini. Kakak kira aku hanya menggertak? Mereka takut karena tahu kau benar-benar bisa melakukannya. Untuk kakak, aku rela melakukan apapun. Bagaimana denganmu? Jika aku jatuh miskin, apakah kau akan meninggalkanku? Tuan Muda He, jika kehilangan segalanya, tinggallah di rumah. Hidup dengan tenang, temani aku. Aku yang akan menanggungmu. Sebelumnya juga bisa. Kakak, luka di kakimu sudah sembuh? Hampir pulih sepenuhnya. Kalau begitu, bisa coba aktivitas berat. Tara, bisa bantu atur sesuatu? Aku ingin melamar Kak Ran. Wah, luar biasa. Rencananya bagaimana? Aku ingin memberinya kejutan besar. Kamu pergi dulu. He Yuhuai tidak di rumah lagi. Kemana dia pergi lagi? Kenapa akhir-akhir ini dia bersikap misterius? Apa dia menyembunyikan sesuatu dariku? Masa iya dia mau membiarkan keluarga He bangkrut? Tuan Muda He. Tuan Muda He. Tara, dia tidak di rumah. Dia benar-benar tidak ada. Kalau gitu, aku akan cari dia di tempat lain. Hei Tara, dia kayaknya sedang merencanakan sesuatu. Apa kalian berdua diam-diam merencanakan sesuatu di belakangku? Sama sekali tidak. Kamu terlalu parno. Jangan-jangan ini benar terjadi? Tara, apapun yang dia suruh kamu lakukan, jangan disetujui. Ini tidak benar. Apa? Apa Guran Ran tidak mau Tuan Muda He melamarnya? Nona Gu, kenapa kamu berpikir begitu? Bagaimanapun juga, kita tak boleh menyakiti keluarga He atau melukai orang tuanya. Tidak, aku harus memberitahu Tuan Muda He. Hei, aku pamit dulu. Sepertinya Kakak Ran salah paham. Dia mengira aku akan melakukan hal buruk pada keluarga He. Syukurlah. Aku sempat khawatir dia tak mau menikahimu. Aku sampai deg-degan dibuatnya. Tak mungkin. Dia milikku. Dia akan menikahiku. Benar, dia pasti mau menikahimu. Tapi, dia masih terlihat cemas. Haruskah aku menjelaskan hal ini padanya dulu? Tunggu. Belum saatnya. Kalau tidak, kalau dia tanya tentang yang sedang kulakukan, rencanaku bisa terbongkar. Sebentar lagi, rencanaku akan selesai. Nanti dia akan mengerti segalanya. Tuan Muda He, rencana yang kau sebutkan tentang memiskinkan keluarga He, apa kau serius? Jangan khawatir. Selama mereka tak melewati batas, aku tak akan melakukan itu. Lagi pula, Kakak Ran akan pantas menjadi istriku nanti. Aset keluarga He juga adalah miliknya. Memiskinkan mereka hanya akan merugikannya. Bagus. Kau selalu membuat perhiasan untuk orang, memberi kebahagiaan. Kini, giliranku membuatkanmu, dan akan kukenakan sendiri padamu. Kakak, tunggu aku. Akan kupanggil semua perajin yang pernah kerjasama. Setiap permata di sini harus kupilih langsung. Tidak, aku harus pergi ke kediaman keluarga He. Nona Ran Gu, ada keperluan apa? Saya ingin menjenguk Anda. Silakan masuk. Ada masalah apa? Nona Gu, begitu buru-buru ingin jadi nyonya keluarga. Saya sungguh khawatir Yuhuai He akan merugikan keluarga karena saya. Tapi bagaimana menjelaskannya? Tenang saja, kami takkan halangi Yuhuai menikahimu.
Lagi pula, kami takkan benar-benar pertaruhkan warisan keluarga He. Biarkan dia bangkrutkan kita. Karena itu, kau tak perlu khawatir. Seluruh harta keluarga He pada akhirnya akan jadi milikmu. Tak perlu terburu-buru. Tante He, kami. Tunggu. Ini kotak harta masa kecilnya. Di dalamnya, berisi barang-barang berharganya. Sudah kusimpan untuknya. Tolong berikan dia kotak ini. Sampaikan padanya. Untuk berhenti bersikap dingin pada keluarganya sendiri. Baik. Tuan Muda He, Anda ingin bertemu saya? Ini tentang apa? Aku ingin beri Kak Ran lamaran tak terlupakan. Butuh saranmu. Tuan Muda He, untuk lamaran yang terpenting adalah ketulusan. Tapi kau... Semua model terbaru musim ini. Aku paling kenal Ran. Tanya apa saja yang perlu kau tahu. Aku ingat dulu pernah bilang, momen bersama He Yu Huai sangat spesial. Kau pikir tempat ini paling romantis? Sebenarnya ada banyak tempat romantis. Tapi di sini terjadi hal penting di sini. Tapi kenapa tiba-tiba bawa aku ke sini dan suruh berdandan? Oh, karena kau anggap romantis, aku mau melihatnya. Ngomong-ngomong, tunggu aku di ayunan. Biar aku lihat-lihat dulu. Baiklah, aku segera ke sana. Tunggu aku di ayunan. Yu Qing ini, kenapa akhir-akhir ini diam-diam aneh? Kak, Kak, terakhir di sini, ku beri cincin anyaman bunga di jarimu. Sekarang, bolehkah ku beri cincin sungguhan? Nona Guranran, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Aku ingin menikahimu. Tapi sebenarnya aku sudah bilang iya kemarin. Kenapa kau melamar lagi? Waktu itu di acara pernikahan orang. Tapi kali ini murni, momen kita berdua. Aku tak mau, saat kau mengenang lamaranku ini, ada bayang pria lain, kau juga akan. Dan, kemarin, aku ingin umumkan, kau milikku. Tapi kali ini, aku ingin kau lihat segala ketulusanku. Ran, aku milikmu. Tapi cincin ini sangat spesial. Seperti cincin bunga buatanmu dulu. Yang ini buatan tangan. Tapi hasilnya kurang rapi. Kelihatan pemula yang buat. Kau yang buat. Di dunia ini, hanya ada satu perhiasan khusus untuk Guranran. Harus kubuat sendiri. Setiap tahap tak boleh terlewat. Wah, mereka ciuman. Wah, kok. Aduh. Gimana ngasih tahu kalau di sini sudah ada kamera CCTV? Kak, aku masih punya satu hadiah lamaran yang tersisa untukmu. Apa itu? Katanya,
Kau suka hal romantis, tapi tak suka gebiar berlebihan. Yang terpenting adalah dipahami sepenuhnya. Tapi Kak, aku tak ingin lamaran sederhana, terlihat asal-asalan, tapi aku tahu, bagimu, yang paling berharga adalah karier desainmu. Jadi, aku menghubungi perancang perhiasan ternama dunia. Mereka semua bersedia membimbingmu di luar negeri. Yu Huai, kau tahu, ini hadiah terbaik yang pernah kuterima. Maksudmu, kesempatan bersama para masterclass dunia. Bukan. Pria yang memahamiku, mencintaiku, dan menghargaiku. Itulah hadiah sesungguhnya. Ini berkah terbesarku. Kak, Ada apa? bolehkah aku sebut kau istriku sekarang? Belum. Memalukan. Mengapa malu? Kau sudah seperti istriku dalam segala hal. Kak, jika kau tolak, akan kuhukum kau. Kak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa ini mainan masa kecilku dulu? Sebenarnya, ibumu menyuruhku memberi ini padamu. Ini Dulu mereka sangka aku akan menghancurkan keluarga. Kini menggunakan dalih kebaikan. buka saja. Ini mainan masa kecilmu? Indah, bukan? Apa ini? Cepat lihat. Apa ini foto canggungmu waktu kecil? Tidak mungkin. Yu Huai, aku ini kakakmu. Yuan, maafkan aku. Sejak kecil aku mengambil darahmu, tubuhmu, dan kasih sayang orang tua kita. Ampuni aku. Aku lihat penderitaanmu, mengawasi setiap saat, tapi terlalu lemah untuk menolong. Yu Huai, katanya, kau sudah keluar dari rumah sakit. Dan rumah kita, baguslah, sungguh luar biasa. Saudaraku, kini kau bisa jadi dirimu sendiri. Seperti ada kekuatan, tiba-tiba muncul, membuatku bisa bicara sebanyak ini. Yu Huai, akhirnya kita bisa menjadi diri sejati. Akhirnya kita berdua bebas. Kakakku sebenarnya. Kau baik-baik saja. Aku di sini. Kak, teruskah aku memaafkan semua ini? Maafkan atau tidak, itu hakmu. Tapi kurasa adikmu meninggalkan ini untukmu. Dia takut kau tak bisa memaafkan dirimu. Kak, syukurlah ada kamu. Ada kamu di sisiku. Di setiap momen tentahku, kau tetap memilihku dan menemaniku. Kak Ran, terima kasih. Jangan lupa, aku bukan cuma Kak Ranmu, tapi juga istrimu. Istriku sayang. Kak istri. Kenapa kau mulai lagi begini, Tekno? Kak, walau aku baru melamarmu hari ini, bisakah kita menikah sekarang? Tak mungkin. Aku harus menilaimu lebih dulu. Kalau begitu, Kak, mulailah menilai. Di sini, sudah pantaskah? Bagaimana dengan di sini? Atau jangan-jangan, Kak ingin memeriksa bagian lain? Kenapa kau masih semangat begini? Tidak. Kita buat 3 aturan. Pertama, setelah menikah, kau tak boleh perlakuiku begini. Tubuhku butuh istirahat.
Kedua, kau... Kak bilang, kita harus menikah. Apa yang kau lakukan? Luar biasa. Turunkan aku. Tak mau, seumur hidup ini tak akan kulepaskan.